Selamat malam semuanya, selamat datang di Seven of the Gen Z, podcastnya anak Gen Z. Di episode kali ini, saya Nirbita Kesha Kirana sedang bersama Rini Salatif dan Rizky Andriani. seperti yang sudah kami share posternya, di sini kami akan membahas tentang pengalaman-pengalaman kami bertiga selama pembelajaran online di era COVID-19. Keraskan volume HP kalian. Dan terus stay tune live podcast kami. Selamat menyaksikan semuanya. BTW kita pandemi itu kurang lebih 2 tahun gak sih? Iya tuh, bener banget. Nah, kita tuh pas pandemi ini tuh kayak ngerasa gak sih kalian kalau pembelajarannya tuh kurang maksimal? Karena kita nggak ngelakuinnya dengan langsung gak sih, secara langsung? Iya, terus kayak COVID-19 ini kayak udah mengubah seluruh dunia termasuk bidang pendidikan loh. Terus kayak pemerintah daerah juga udah membuat pembijakan untuk pembelajaran online secara daring. Gue juga sebenarnya sih belum terbiasa awal-awal ya. Gitu. Ngomong-ngomong kalau soal pembelajaran online nih guys, kalau pengalaman kalian ya semasa kalian daring di rumah gimana sih guys? Pengalaman kalian? Coba kalau kamu Ray gimana? Kalau aku sih sebenarnya kurang lebihnya ada banyak positif sama negatif ya gitu. Tapi kendalanya itu sebenarnya lebih banyak. Nih kalau misalkan Coba positifnya boleh ya. ceritain. Ceritain dong. Ya udah nih. Kalau positifnya nih ya. Kalau positifnya itu sebenarnya kita tuh lebih banyak waktu sama keluarga. Itu pertama. Terus kita juga kayak lebih jaga kebersihan sama kita tuh jaga rawat diri banget. Kita tuh sampai ke bawah sampai sekarang gitu ya kan. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku sih waktu SD ya, semester 2 SD itu tuh kayak itu kan mulai tuh kayak pandemi tuh menyerang kan. Kayak itu tuh mau mendekati wisuda juga. Nah, di situ tuh kayak bener-bener kayak bisa ngerasain banget rasanya kayak kecewa banget nggak ada wisuda karena waktu SD tuh kayak pengalaman paling seru nggak sih? Iya. Kayak momennya tuh nggak bakal bisa keulang lagi gitu. Udah Terus- direncanain gitu ya Iya, kan. udah Kita direncanain nggak ada mau pakai perpisahan apa. juga nggak sih? Iya, nggak ada perpisahan juga. Terus Sedih banget. kayak udah mendamba-dambakan sudah bareng teman-teman SD tuh gimana rasanya, tapi Terus enggak kamu ada. ngerasa nggak sih kalau misalnya waktu kita SD tuh kita masuk SMP tapi pakainya sistem zona? Iya, Iya, bener itu banget. bener. Kayak Ngeribetin aku nggak sih? ngerasain banget karena maaf ya bukannya aku gimana. Waktu itu emang nilai aku tuh rata-rata buat masuk SMP favorit kan. Emang SMP favorit aku tuh jauh dari rumah. Kayak menurut aku, oh ini bakal dapet nih karena nilai aku kan kayak udah di atas rata-rata. Nah, semenjak ada sistem zonasi itu, aku kayak langsung terdampar gitu loh, kayak kelempar gitu ya kan. Kayak nggak bisa masuk SMP favorit itu gara-gara itu tuh COVID-19 itu semenjak ada dia itu kayak aku tuh kecewa banget sih, emang kecewa banget gak bisa, tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Terus juga kan aku pas negatifnya nih ya, kayak kita tuh kan emang bener-bener belum terbiasa pas kita daring ya kan. HP-nya tuh banyak banget kendalanya, dari sinyal, kuota atau semacamnya tuh. Kayak misalkan dari aplikasi atau kuotanya, Iya, kayak gitu-gitulah. Kadang wifi juga kalau pagi suka lemot gak Iya, sih? itu. Nyebelin banget. Terus juga aplikasi suka keluar kadang apa-apa Zoom. Kalau gitu. kita lagi Zoom kadang-kadang atau lagi Google Meet suka keluar sendiri. Ada lagi sih kendalanya ini kita jadi jarang berbaur sama teman. Jadi kita Oh, kayak iya. pas kayak sama lu kayak Anjay. kayak introvert banget. Jadi kayak canggung gak punya teman karena itu emang bener-bener kita di rumah tuh kayak gak punya teman buat cerita atau tatap langsung. Karena ngomong. kita Jadi nggak kayak- punya, karena kita nggak bisa bersosialisasi Iya, ya sih. Karena nggak kita biasanya cuma ngelihat lewat via handphone. Iya, Iya, terbatas. chatan Iya, aja. Jadi terbatas aku pernah banget. ngalamin juga sih waktu SMP. Masuk-masuk sama aku tuh nggak punya teman sama sekali loh guys, sumpah aku nggak punya teman sama sekali. Di situ aku bener-bener effort buat berbaur sama temen, tapi kalian tahu lah kan kalau misalnya temen yang udah punya circle sendiri gimana, Iya. jadi kita kayak mau gabungnya tuh kayak susah, Nggak gitu. enak. Nggak enak banget. Kadang kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya kita teman online nih pas waktu pandemi kemarin, terus
pas kita ketemu secara langsung nih, jadi kan waktu itu kan ada pembelajaran kayak sesi-sesi gitu kan, dibagi-bagi. Nah kita tuh sesi sama dia. Nah jadi tuh dia tuh kayak beda gitu nggak sih sama kita? Iya, Oh, kayak benar-benar. bener banget itu. Kayak beda banget sama yang waktu kita kenalan dari Zoom, Terus dari juga WA. terbatas banget waktunya Iya, waktu belajarnya, jadi bener susah banget. konsentrasi. Iya. Iya. Terus kan kalau di sesi misalnya kita ada teman dekat kita nih, misalnya kita sesi 1, dia tuh sesi 2. Nah, jadi kita kayak susah juga nggak sih? Sedangkan kita aja dibagi sesinya, jadi kita kalau punya teman satu-satunya di sesi 2 ya gimana ya? Kita ya sendiri aja, jadi kayak Bener. emang waktu itu aku sumpah susah banget nyari teman sampai kayak aku harus kesana kesini buat nyari teman. Kayak akhirnya sih dapat walaupun 1 ya. Emang dulu tuh kayak aku introvert banget. Sama. Aku juga. Jadi kayak aku mikir, wah ini COVID-19 ini kayak emang gak jelas ya. Emang udah ngubah aku banget. Tadinya aku gini jadi introvert gini, tapi sekarang kayak aku punya banyak teman sih sekarang. Ini berubah gitu. Aku pengen sih COVID-19 ini kayak COVID-19 ini nggak ada lagi ya, kalau bisa gitu. Amin, semoga nggak Amin. terjadi lagi gitu ya kan. Karena itu beneran udah ngubah seluruh kayak derajatnya tuh beda banget. Dari kebiasaan juga tuh udah berubah Iya, banget. kebiasaan juga udah berubah. Kalau menurut kamu Priscilla? Kalau menurut aku sih, pas pembelajaran online kemarin aku jadi kayak lebih ngejaga diri gitu, lebih sehat pola hidupnya, karena kan jarang, kita kan nggak boleh keluar kan karena adanya PPKM. Nah, Tapi terus apa? kebersihannya tuh jadi kayak ke bawah sampai sekarang nggak sih? Iya bener banget. Karena kayak sekarang ada juga yang namanya virus monkeypox nggak sih, itu juga jadi ngeri banget. Karena dia tuh dampaknya sama kayak COVID-19. Takutnya part 2. Iya, ya semoga aja Semoga ya. aja enggak ya. Semoga aja enggak. Terus abis itu menurut aku tapi COVID-19 ini kayak bikin kita jadi males juga nggak sih? Oh bener. karena kita tuh ngerjain tugas itu ditunda-tunda, kebiasaan jadinya. Di rumah juga tuh bawaannya santai. Iya, bawaannya santai. Jadi kayak ntar aja deh, ntar dan udah deadline-nya dikumpulin nih, baru ngerjain. udah ngebul di ini otak. Iya, jadi kayak kita tuh jadi males gitu ngapa-ngapain semenjak kayak pembelajaran. Terus kalau apa-apa jadi sering banget nyontek ke Google sampai Benar. Jangan sih. Siapa yang ulangan pernah nyonteknya ke Google? Jadi kayak aduh, kayak pokoknya banyak aib-aib ya. Terus kita Oh, bakal diceritain ya. kupas di sini ya. Kita bakal kupas tuntas di sini. Jangan. Terus kayak COVID-19 ini tuh kayak udah membuat sebenarnya positifnya ada sih, cuma kayak lebih banyak Positifnya Negatifnya. kita lebih punya waktu nggak sih di rumah, kayak Iya. ngumpul sama keluarga. ngumpul sama keluarga, terus kita jadi bisa merawat diri lah ya. Terus apalagi Yang tadinya kita tuh nggak ngerti sama skincare, jadi kita ngerti gara-gara TikTok, ya nggak sih? iya semenjak itu nggak ngerti lagi. Terus banyak di PHK juga. Iya. Kasian banget guys. Itu tuh udah ngaruh ke apa namanya di sekolah, Iya. ngaruh ke pekerjaan juga. Ngaruh ke kerja juga. Kayak dampak ini tuh kayak bener-bener bikin Indonesia kacau. Jakarta yang biasanya macet jadi kosong. Iya Sepi. sih, ada PPKM ya. Tapi jadi kayak lebih asri gitu gak sih kalau covid Iya, ya? lebih bersih nggak sih? Cuma bersih-bersih pas keluar rumah kena. Ya, gitu lagi. Yang lebih sedihnya tuh banyak lah apa yang orang ditinggalkan sama keluarga tersayangnya. Iya, Karena itu kan sedih banget. waktu COVID itu kan kita nggak bisa ngelihat langsung kan jenazahnya, karena kita nggak boleh apa namanya, Nggak boleh terlalu dekat. terlalu deket. Iya, itu tuh kayak soalnya dia masuk peti ya. Iya. Karena dia biar terlindungi. Terus gitu. Kalau misalkan ada yang sakit juga kita nggak boleh ngunjungin. Dampaknya itu benar-benar mau ke pendidikan, mau ke pekerjaan, terus mau ke apa ke anggota keluarga kita juga ya, berdampak kayak rumah Yang sakit bilang tuh tadi. banyak banget ya kan. Gitu, jadi kayak berdampak besar banget itu kayak COVID-19. Terus ada lagi nggak guys pengalaman kalian? Coba dari kamu Rey. Kalau aku ya,
Menurut kamu? Kamu dari SD gimana perasaannya waktu nggak ada apa kamu ada wisuda nggak? Aku nggak ada wisuda, makanya itu kaget. Udah misalkan udah ngerencanain, malahnya nggak jadi. Nggak ada perpisahan juga masih sedih banget. Iya nggak ada wisuda juga. Akhirnya kan kita cuma bayar buat kayak buku tahunan sekolah sama Iya. itu doang kan, apa namanya, medali apa sih? Oh ini yang kayak buat medali doang Iya, ya, yang gitu. buat di wisuda itu ya. Oh gitu. Sama bikin baju kenang-kenangan sendiri sih. Iya, kalau gitu. aku. Sekelas. Iya. Tapi tadinya udah excited buat jalan-jalan nggak sih? Iya, udah excited banget kayak bermula dari waktu itu hal-hal kecil ya kan, jadi merempet kemana-mana dan kayak merugikan kita semua gitu ya kan. Bikin diri sendiri juga. Waktu SMP kamu gimana Re? Masuk ke SMP favorit nggak nih? Aduh, aku masuknya cuman sebenarnya sih sebelah SD, aku masuknya yang terdekat dari rumah. Kamu sistem pengen zonasi? Iya, zonasi. Kalau kamu, Cak? Aku juga zonasi. Iya, aku juga zonasi sih sebenarnya. Kamu? Kalau aku sih masuk SMA karena jauh banget dari rumah. Iya, Jadi ya sebenarnya agak terpaksa sih, cuma ya mau gimana, sama aja kan sekolah. Iya, namanya yang penting sekolah ya guys. Jangan contoh ya guys. Terus? Lebih bagus sih sekolahnya. Nggak apa. Terus? Kalau Kalau udah. Terus kan kita baru-baru masuk ini kan kita enaknya baru masuk sini ya. dulu ya. Udah selesai. Nah, terus Ya. kalian gimana nih? Pas baru masuk SMK. Kan udah beda kan, pastinya udah terbiasa dong Iya, udah sama beda. kayak karena waktu SMP kan kita kan pas kelas 9 kan udah masuk full gitu. Kalian gimana perasaannya? Senang sih. Seneng banget, seneng banget. Jadi kayak punya banyak teman kayak sekarang. Terus kayak Lebih- kita tuh lebih membuka pertemanan, Lebih yang gampang banyak, bersosialisasi lebih gampang gitu. Iya, benar banget. Terus kalau ngomong sama orang tuh juga kayak nggak perlu dibatasin nggak sih, kayak tinggal ngomong gitu doang. Kalau dulu kan kayak ada palang apa sih namanya yang kayak plastik gitu. PD apa sih? PD. Iya pokoknya Itu kayak terus hal social distancing juga. Iya. Terus waktu di sesi-sesi tuh sedih banget, tahu nggak sih? Cuma belajar tuh cuma 1 jam. Iya. Itu kayak nggak masuk ke otak. Iya karena itu tuh terbatas banget ya mak. Jadi kita kalau aku pas kelas 9 tuh kayak gelagapan gitu karena gurunya kan waktu kelas 8 tuh nggak ngejelasin ini kan kayak. Jadi pas kita kelas 9 tuh kayak bingung. Kayak dia tuh jelasinnya tuh ngejelasin cuma kayak kurang masuk otak Iya. gitu, kayak Karena lebih semua enakan tatap muka gitu ya kan, kayak lebih jelas gitu loh. Jadi kita kayak mau nanya langsung tuh kayak di langsung dijawab gitu kan. Tapi kalau misalnya dari Zoom gitu kan kita susah ya, juga masuk otaknya juga susah. Jadi kayak itu sih pengaruh banget sih. Gitu. Ya makanya itu kadang pengaruh sinyal juga jadi terlambat ituannya, materinya ada yang hilang. Nah, terus menurut aku nih ya, apa tuh COVID-19 ini kayak lebih banyak negatifnya aja gitu ya kan. Lebih kita jadi kendala kuota, terus pertemanan, jadi males, terus jadi kayak nyepelein waktu, terus main gadget mulu, jadi kayak lupa sama waktu kita harus ngapain gitu kan. Aku juga sama Gitu. ngerasain kayak kamu. Ya pasti di antara kita semua juga sama kan guys, kalian Iya, pasti juga ada yang kayak sama. gitu kan guys. Aku Terus kalau menurut Priska nih, Apa? buat kayak pembelajaran tatap muka gimana sih? Kalau kamu mengekspresikan kalau misalnya tatap muka itu gimana? Kalau aku sih ya Pandeminya. lebih ke Enggak Oh, pas enggak, udah pas setelah udah selesai. Kalau aku sih lebih asik ya, karena aku tuh emang dasarnya tuh basicnya suka bergaul, suka ngomong, suka berteman gitu. gitu. Kalau kamu, Rey?
Sama sih, aku juga soalnya orangnya bawel cerewet. Kalau malah ngobrol gitu. Oh gitu. Jadi kayak berubah banget ya guys ya. Beda banget sama waktu pas SD mau ke SMP itu, beda banget. Kontras banget. Kerasa bedanya. Bener. Terus terus pengalaman kalian gimana nih guys? Kalian boleh komen loh di sini. Jadi kayak lebih banyak positifnya atau banyak negatifnya gitu. Tapi jujur aja sih lebih banyak negatifnya. Iya. Tapi kalau positifnya, Kalau misalnya negatifnya tuh lebih ke kendala nggak sih? Waktu kayak ngerjain tugas, tiba-tiba mati lampu. Pernah nggak sih kalian? Oh iya, terus kadang apa namanya HP baterainya habis gitu. Suka aja. Karena main TikTok. kayak TikTok. Iya sih bener. Terus tapi kayak pendidikan di Indonesia juga jadi terbatas gak sih? Jadi beberapa sekolah juga banyak yang muridnya sedikit gitu ya kan, jadi kayak apa diundur gitu loh masuknya. Aku punya kayak teman masih terbatas. Aku mau cerita boleh nggak guys? Gimana tuh? Aku punya teman. Jadi dia tuh SMP-nya satu sekolah itu siswanya tuh ceweknya tuh cuman 5. Serius? Lainnya cowok. Iya, dan dia tuh sekelas itu jadi dia tuh nggak ada kelas misalnya kayak kelas 71, 72, 73 gitu. Jadi dia tuh cuma adanya tuh kayak digabung gitu loh. Di kelas 7 doang adanya. Kayak gitu. Gitu. Terus dia tuh muridnya sedikit banget karena waktu itu kan lagi Covid. Jadi kayak dia tuh sekolah swasta. Jadi agak sedikit Iya. masuknya karena dia sekolahnya bagus. Cuman Kalau menurut Rizka lebih banyak positif apa negatifnya? aku sih lebih banyak positif ya, karena kalau aku tuh guys lebih senang apa ya berinteraksi sama keluarga, terus jadi lebih di rumah kan, lebih sehat, terus pola makan Main juga. ya, main ya. Iya, Suka main. Iya. Iya, suka juga pasti nih. Iya, betul. Oh, suka main nih. Tapi kalau menurut aku nih ya, lebih banyak negatifnya. Kenapa negatif guys? Karena kita tuh jadi malas, terus pertemanan nih ngaruh banget nih. Karena kalau misalnya kita nggak berbaur sama sekali sama temen, ya kita kayak ya udah sendiri aja nggak punya teman. Sampai kelas 3 tuh sampai lulus begitu Iya. aja. Nah terus kita jadi ngerjain tugasnya tuh kayak males-malesan, misalnya deadline-nya mau Karena kita dikumpulin, nggak punya males gitu. kita nggak punya temen gitu, karena jadi kita kayak nggak ada support gitu loh. Iya betul. Terus Karena kayak- kalau kita maaf ya Cia, iya. karena kalau misalnya kita itu punya teman di kelas kayak asil circle gitu, asil circle pertemanan, kita jadi lebih semangat gak sih? Iya bener banget. Karena kayak ada yang ngedukung loh. Wah, gue mau sekolah nih, gue mau ketemu dia, Jadi gue mau semangat kayak semangat, gitu. ya, benar. Gitu gak sih? Iya betul. Terus Kalau kuota dari kamu? juga, kuota nggak sih? Itu tuh. Tapi kan kita kadang suka dapat dari pemerintah ya. Tapi itu nggak semuanya nggak sih? Cuma nggak semua. Jadi Kayak kayak kurang adil, kurang rata gitu loh. ya kurang kayak apalagi yang misalnya kita terbatas nggak ada wifi gitu Oh, ya kan. wifi. Apalagi maaf ya kalau misalnya orang tua lagi nggak ada duit gitu ya Oh. kan, kita Apalagi yang orang tuanya itu di PHK. ya gitu. Jadi itu jadi kalian boleh komen nih gimana yo pengalaman Komen kalian. dong guys, Iya, gimana kalian pengalaman Sama positif kalian? negatifnya tuh gimana? Boleh Kalau dari DM kamu ya. gimana, Rey? Apanya? Negatifnya? Negatifnya kan aku udah bilang tadi banyak banget itu. Terus apa lagi ya menurut aku sih sebenarnya kalau sebagian orang juga pasti mikirnya ada negatif, ada positif, ada imbang juga atau lebih banyak negatif atau lebih banyak positif. Tapi tergantung orang yang merasakan. Cuman aku sukanya tuh lebih santai di rumah. Iya. Tapi kalau Anak masuk kebal juga, banget guys dia guys, anak tapi kebal banget. masuk juga enak. Tapi kalau misalkan di rumah santai-santai juga enak. Iya, jadi kayak lebih imbang gitu loh. Imbang Kayak sih.
Tapi kayak kita tuh kayak di sekolah tugas kita ngerjain tugas, kita pasti ngeluh. Tapi enaknya tuh kita bisa main sama teman. Nah, Tapi kalau di rumah kita kesepian, tapi kita bisa Gampang. main sama teman. Jadi, Tapi kita mainnya juga harus dibatasin gak sih? iya. Walaupun kita juga udah masuk kayak gini, juga kita harus tahu batasan kayak gimana. Iya. Jadi kayak kita, tapi positifnya juga kita, misalnya orang ada positifnya tuh lebih bisa nge-searching sekarang kan gadget ya. Sekarang memanfaatkan gadget nih ya. Kita bisa nge-searching gitu ya kan, kayak tentang apa gitu Terus kayak sekarang apa. juga kan udah ada dipermudah nih dengan gadget, adanya AI. Iya, makin canggih sekarang Iya. ya. Jadi kayak ya semoga aja pandemi ini nggak terulang lagi, terus kayak Part 2. nggak part 2. Udah capek. Iya, udah capek. Ya udah. Jadi kalian boleh komen nih gimana pengalaman kalian, banyak positifnya atau negatifnya. Iya, kalian boleh komen ya. Boleh sharing-sharing Gue juga. sharing-sharing sama kita nih. Siapa tahu ada yang sama ya kayak kita ya. iya. Sama nggak sih? Sama kayak kita bertiga. Lebih banyak siapa nih anak yang suka main nih? Siapa nih? Atau Siapa nih yang mageran? Kalau mageran. kalian lebih dukung daring di rumah apa pembelajaran online tatap muka ya kan? Oke, udah. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan episode kali ini. Mari kita terus mendukung pendidikan sebagai kunci menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di Episode yang selanjutnya. Bye bye.